Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang terhormat Prof. Arifin sebagai dosen pengampu mata kuliah perspektif global. Kami dari kelompok 5 dengan saya Hanalisa Rajmanto sebagai moderator dan teman saya. Saya Astrid Maulidia. Saya Salsabila Sawamyasari. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang saling ketergantungan dan keterkaitan antara masyarakat dunia. Jadi next. Pengertian perspektif global. Perspektif global merupakan pandangan yang timbul dari kesadaran bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu selalu berkaitan dengan isu global. Lanjut. Ketergantungan dan keterkaitan antara masyarakat dunia. Saling ketergantungan adalah sikap saling membutuhkan antar manusia, karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Hubungan saling ketergantungan antara dua sistem ekonomi atau lebih terjadi bila ekonomi beberapa negara yang dominan bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri. Sedangkan ekonomi di negara lainnya yang berketergantungan mengalami perubahan hanya sebagian akibat dari ekspansi tersebut, baik secara positif maupun negatif. Lanjut. Ketergantungan dan keterkaitan antar masyarakat. Santos membedakan tiga bentuk ketergantungan, yaitu yang pertama, ketergantungan kolonial. Di sini terjadi dalam bentuk penguasaan penjajah negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi utama negara adalah pedagang ekspor dan hasil bumi yang dibutuhkan negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan, tenaga kerja. Hubungan penjajah dengan penduduk lokal bersifat eksploitatif. Yang kedua, ada ketergantungan finansial. Di sini, negara pinggiran secara politis merdeka, tetapi dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan finansial dari negara pusat. Oke, selanjutnya ada ketergantungan teknologi industrial. Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara-negara pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk keperluan industri. Negara pusat, perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanamkan modalnya untuk kegiatan industri di negara pinggiran, yang produknya ditunjukkan ke dalam pasar negara-negara pinggiran. Keterkaitan dan ketergantungan antar masyarakat dunia terjadi melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Keadaan seperti ini juga sering disebut globalisasi. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Yang pertama, perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Oke, selanjutnya ada sejarah hubungan antar bangsa saling ketergantungan. Perspektif ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua di tengah harapan agar ilmu sosial lebih berperan dan berguna dalam memahami berbagai gejala sosial yang ada terutama dalam pemecahan masalah sosial. Untuk memahami masalah sosial, perspektif ini memberikan kritik terhadap perspektif yang sudah ada khususnya perspektif patologi sosial dan perspektif perilaku menyimpang. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan tradisional untuk mengkaji sejarah dunia masih sedikit mengungkapkan pengertian saling ketergantungan antar bangsa, karena pendekatan ini tidak menekankan pada akar sejarah dari saling ketergantungan tersebut. Sejarawan lain percaya bahwa kontak ini didasarkan pada kesamaan budaya konkret antara Asia dan Amerika, dan bahwa terdapat pengaruh-pengaruh dari Asia tentang perkembangan masyarakat di Amerika.
D. Bidang-bidang yang mengalami keterkaitan dan ketergantungan antar masyarakat di dunia. Yang pertama ada bidang ekonomi, yang kedua bidang informasi, yang ketiga bidang politik, keempat bidang pendidikan, kelima bidang kebudayaan, dan yang keenam bidang hiburan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang bidang ekonomi. Pendukung globalisasi menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Yang kedua, bidang informasi. Kemajuan teknologi informasi melalui satelit, komputer, internet, dan media massa memungkinkan berita dari belahan dunia dapat cepat sampai ke belahan dunia lain. Yang ketiga ada bidang politik. Munculnya organisasi internasional adalah salah satu contoh ketergantungan dan keterkaitan antar negara. Yang keempat ada bidang pendidikan. Saling ketergantungan dan keterkaitan ini memudahkan siswa melakukan pertukaran pelajaran. Hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga mempererat hubungan antar negara. Yang kelima, bidang kebudayaan. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Yang keenam, bidang hiburan. Dalam bidang hiburan seperti film, tontonan televisi, radio, sehingga antar bangsa bisa saling tukar-menukar tontonan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya ketergantungan dan keterkaitan masyarakat dunia. Yang pertama ada dampak positif. Poin pertama, terpenuhinya kebutuhan penduduk dunia karena adanya perdagangan internasional. Poin kedua, saling tukar-menukar kebudayaan yang membentuk akulturasi budaya. Poin ketiga, kemajuan IT membuat pandangan tentang jarak dan waktu berubah. Poin keempat, merasakan kemudahan saat mencari lokasi di setiap tempat di dunia karena adanya kemajuan iptek. Yang kedua, ada dampak negatif. Poin pertama, tercemarnya lingkungan karena berkembangnya industrialisasi. Poin kedua, meningkatnya kejahatan melalui alat komunikasi. Poin ketiga, hilangnya identitas bangsa akibat terlalu sering berinteraksi antar bangsa dan budaya atau hibridisasi. Oke, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa chat di bawah. Sekian dan terima kasih.